Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Niat baik, Mimin di jalur balen, tidak seiring dengan nasib baiknya. Maksud hati ingin membasmi dua muridnya yang menjadi biang kejahatan, malah dirinya menjadi korban. Bagaimana selanjutnya? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Begitu dasarnya racun usi kuning. Bagaimana dengan Mimin di jeruk balen? Orang tua yang malang ini terpaksa menegang nyawa di puncak bukit tanpa mengetahui bahwa pengorbanan yang dilakukannya adalah sia-sia belaka. Di malam yang gelap gulita, tanpa bintang, tanpa rembulan, hanya angin malam yang bertiup menyilir dingin, kelihatan satu sosok bayangan hitam berkelebat gesit di luar tembok kota raja. Dia sampai di tembok sebelah tenggara. Tanpa suara dan tanpa diketahui oleh 5 orang pengawal yang ada di situ, sosok tubuh itu melompat ke atas tembok yang tingginya 6 tombak. Dari situ, terus melompat turun memasuki kota raja, melompat dari satu pohon ke lain pohon, dari satu atap rumah ke atap rumah yang lain. Sampai akhirnya, tak lama kemudian, dia sudah berada di hubungan istana. Siapakah manusia yang demikian hebat, ilmu mengentengi tubuhnya hingga sanggup melompat di atas atap dan dari pohon ke pohon begitu rupa? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus kembali pada 3 hari sebelumnya. Di sebuah kampung kecil bernama Sukablak-Blak yang terletak setengah perjalanan dari Muntilan, pada tengah malam yang kelam pekat, dalam sebuah pondok berdinding kayang beratap rumbia, duduklah seorang laki-laki bertubuh kecil bermuka cekung. Dia memelihara kumis yang tebal melintang, berkeluk ke atas. Demikian tebalnya dia punya kumis hingga amat tidak pantas dibandingkan dengan mukanya yang kecil cekung. Sepasang matanya yang besar senantiasa tak bisa diam, berputar-putar ke segenap penjuru pondok. Jelas, ini menandakan rasa ketidaksabaran menyamaki dirinya. Ini sudah lewat tengah malam. Pandemang, kenapa dia masih belum muncul? Laki-laki berkumis melintang itu bertanya pada seorang yang bertubuh tinggi besar di sampingnya, bertampang keras kasar. Di pinggangnya kiri kanan tersisip masing-masing sebilah golok 4 persegi besar macam golok penjagal ternak. Rambutnya gondrong, memelihara kumis serta brewok. Mungkin dia mendapat halangan, pangeran, jawab orang bertubuh tinggi besar bernama Pandemang. Tapi percayalah, dia pasti akan datang menepati janjinya. Bukankah kita sudah memberikan uang serta perhiasan banyak padanya? Bukan kita, tapi aku, tukar si kumis melintang yang dipanggilkan pangeran itu. Iya, aku, kata Pandemang pula. Aku, bukan aku kau, berkata lagi pangeran itu. Iya, maksud hamba pangeran, kata Pandemang, hatinya kesal. Tapi dia sudah tahu dan terbiasa dengan sifat sang pangerannya seperti itu. Keras kepala, kasmaran dan tak boleh bicara salah terhadapnya. Hadapnya meski kebanyakan dia sendiri yang tidak mengerti maksud orang. Aku tunggu sampai sepeminuman teh lagi, kata pangeran itu. Kalau dia masih belum datang, terpaksa aku batalkan rencana semula. Dan kau Pandemang, kau harus minta kembali uang serta perhiasan itu padanya. Aku sejak dari
Aku sejak dari tadi sudah berada di sini, Pangeran Rana Blambang. Tiba-tiba terdengar satu suara. Rana Blambang dan Pandemang sama-sama berbalik dengan cepat dan astaga. Orang yang mereka tunggu-tunggu ternyata sudah duduk menjelepok enak-enakan di sudut pondok di belakang mereka dan tertawa gelak-gelak hingga seluruh pondok itu menjadi bergetar. "Bagaimana kau bisa masuk ke sini tanpa tahu kami?" tanya Rana Bamblangan keheran. Pangeran ini dan juga Pandemang bukanlah orang-orang yang tidak tahu ilmu silat dan kesaktian. Telinga dan mata mereka sudah terlatih baik, tapi nyatanya orang yang mereka tunggu sudah nyelonong masuk ke pondok itu tanpa mereka ketahui. Si baju hitam menghentikan gelak tawanya dan menunjuk ke atas. "Lewat atap itu," katanya menjawab pertanyaan Pangeran Rana Blamblang seraya menunjuk ke atap pondok. Dan ketika sang pangeran serta Pandemang memandang ke atas, kelihatanlah bagaimana atap pondok itu sudah berlubang besar. Pangeran Rana Blamblang jadi melengak. "Hah? Tak percuma kau digelari Dewa Maling Baju Hitam," katanya kemudian. Si baju hitam kembali memperdengarkan suara tertawanya, lalu berdiri dengan perlahan-lahan. "Sebaiknya kita mulai saja dengan urusan kita, Pangeran. Nah, katakanlah apa maumu yang sebenarnya menyuruh aku datang kemari?" Pangeran Rana Blamblang melangkah lebih dekat ke hadapan laki-laki berpakaian hitam itu, lalu berkata dengan amat perlahan, "Aku ingin kau mengambil tombak Trisula dari kamar Sri Baginda di istana." "Tombak Trisula?" ujar Dewa Maling. "Shh, jangan bicara kelewat keras," ujar Pangeran Rana Blamblang. "Kau harus berhasil, Dewa Maling. Tombak itu sangat kubutuhkan agar aku bisa menduduki singgasana. Karena memasuki istana tidaklah gampang, apalagi senjata itu disimpan di satu tempat rahasia di dalam kamar Sri Baginda. Kau tunjukkan saja tempat rahasia itu. Aku pasti berhasil mengambil senjata yang kau inginkan," kata Dewa Maling pula. Jangan menganggap remeh orang-orang di istana," kata Rana Blamblang mendesis. "Kau dengarlah penjelasanku. 3 langkah dari pintu kamar Sri Baginda terdapat sebuah lampu kuno yang terbuat dari perak, tergantung di dinding pada sebuah paku besar. Tekanlah paku itu 3 kali berturut-turut, maka dinding kamar yang terletak di depan lampu itu, yaitu pada bagian atas kepala Praduan Baginda, akan terbuka. Dan di dalamnya ada sebuah lemari besi. Lemari ini tidak mempunyai kunci, tapi hanya akan terbuka bila kau menekan sebuah tombol merah di bagian samping kanannya. Di bagian ini terdapat 12 buah tombol merah. Ingat, yang harus kau tekan ialah tombol merah yang ke-9 dari tepi muka lemari. Bila tombol itu sudah kau tekan, cukup 1 kali tekan saja, maka pintu lemari besi akan terbuka, dan di dalamnya kau dapat melihat tombak Trisula itu. Tapi sekali-sekali jangan kau segera mengambilnya. Begitu lemari terbuka, akan terdengar suara mendesis halus. Sss. Tunggu sampai desis itu berhenti, dan terus tunggu sampai sebuah tombol putih muncul dengan sendirinya di bagian atas lemari sebelah dalam. Sesudah itu, baru kau bisa mengambil tombak Trisula. Dan sebelum pergi, jangan lupa, tunggu dulu, bisik Dewa Maling Baju Hitam. Dan detik itu pula, tubuhnya melesat menembus lubang atap dan lenyap di luar sana. "Ada apa?" seru Pangeran Rana Blamblang dan Pandemang terkejut. Keduanya cepat membuka pintu dan melompat keluar. Mereka melihat Dewa Maling berlari laksana terbang ke jurusan selatan. "Kalian tunggu saja di pondok." Masih terdengar suara Dewa Maling di kejauhan sebelum tubuhnya lenyap ditelan kepekatan gelap malam. Pangeran Rana Blamblang dan pembantu kepercayaannya cuma bisa saling pandang penuh tanda tanya di dalam hati masing-masing. Yang mereka lakukan tidak lain hanyalah tetap menunggu di pondok tersebut, sebagaimana yang dipesankan oleh Dewa Maling Baju Hitam. Hampir 3 kali peminuman teh, barulah Dewa Maling kembali.
dan segera dihujani pertanyaan oleh Pangeran Rana Bamblang serta Pandemang begitu mereka masuk ke pondok. "Waktu kau memberi keterangan tadi," kata Dewa Maling, "aku melihat bayangan seseorang di atas atap sana. Aku melompat ke atas, tapi aneh. Begitu sampai di luar, orang itu lenyap. Aku tak percaya kalau pemandangan telah menipuku. Karenanya, seluruh daerah ini kuselidik, tapi tetap, itu tak berhasil kutemui." "Mungkin sekali dia mata-mata Mahapati," kata Pandemang. Ketiga orang itu berdiam diri beberapa lamanya. Kemudian, kelihatan Pangeran Rana Bamblang menggelengkan kepalanya. "Tidak mungkin," katanya. Apa maksud Pangeran Rana Bamblang dengan tidak mungkin? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.